Perang Rusia-Ukraina belum jelas kapan berakhirnya. Selain tidak adanya usaha untuk menghentikan, pihak yang bertikai justru malah memicu konflik semakin melebar. Hal ini terjadi setelah Moskow menyatakan bisa menawarkan senjata canggih ke Korea Utara jika Korea Selatan mulai memasok bantuan militer ke Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Medvedev yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia mencatat bahwa Seoul sejauh ini menolak untuk memberikan bantuan mematikan ke Kiev, Ukraina. Yun mengatakan kepada Reuters bahwa dia berencana untuk berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bagaimana kedua negara dapat mencapai hasil nyata dalam menghalangi Korea Utara. Dia menambahkan bahwa Seoul sedang mengembangkan senjata performa sangat tinggi, berkekuatan tinggi untuk menangkis ancaman yang dirasakan dari tetangganya. Pekan lalu, Pyongyang melaporkan pengujian rudal balistik antar benua berbahan bakar padat pertama. Korea Selatan yang merupakan produsen senjata utama telah menahan diri untuk tidak mengirimkan bantuan mematikan ke Ukraina, mengutip kebijakannya yang melarang pasokan senjata ke zona perang. Kantor Presiden Yoon bersikeras bahwa pernyataannya kepada Reuters tidak menandakan perubahan kebijakan menurut kantor berita Yonhap. Media Korea Selatan mengklaim pekan lalu bahwa negara itu telah mempertimbangkan untuk meminjamkan Amerika Serikat sekitar 500.000 peluru untuk senjata artileri 155 mm. Ukraina dilaporkan sangat membutuhkan amunisi jenis ini untuk konflik dengan Rusia. Seorang pejabat pemerintah menggambarkan pengaturan tersebut kepada surat kabar Dong A Ilbo sebagai bantuan tidak langsung ke Ukraina yang seharusnya menunjukkan bahwa Seoul adalah anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab tanpa memprovokasi Rusia. Sebelumnya, Korea Selatan dilaporkan telah setuju untuk membantu meringankan kekurangan pasokan artileri Washington, meminjamkan 500.000 peluru 155 mm saat AS mengirimkan banyak pasokannya sendiri ke Ukraina. Kesepakatan itu ditandatangani bulan lalu dan disusun sebagai pinjaman, bukan penjualan untuk mencegah Seoul memberikan bantuan militer ke Kiev di tengah konfliknya dengan Rusia. Laporan tersebut ia mengutip beberapa sumber pemerintah menambahkan bahwa pinjaman itu setara dengan sekitar setengah jumlah peluru artileri yang dikirim Amerika Serikat ke Ukraina tahun lalu dan 5 kali jumlah yang dijual Korea Selatan ke Washington pada bulan Desember. Mengutip kebijakannya untuk tidak memberikan bantuan militer yang mematikan di zona konflik aktif, pemerintah Korea Selatan bersikeras agar Amerika Serikat ditunjuk sebagai pengguna akhir dari 100.000 peluru yang dijual ke Washington tahun lalu. Dengan meminjamkan amunisi terbaru alih-alih menjualnya, Seoul melihat resiko yang lebih kecil dari amunisi yang diberikan ke Ukraina tanpa persetujuan Korea Selatan, kata Dong A Ilbo. Kesepakatan itu datang bersamaan dengan tekanan pemerintah Korea Selatan untuk membuahkan hasil bagi sekutunya yang lebih besar menjelang rencana kunjungan kenegaraan Presiden Yoon Suk Yeol ke Washington akhir bulan ini. Dalam skenario terburuk, kata surat kabar itu, Rusia mungkin mengambil tindakan pembalasan terhadap warga dan bisnis Korea Selatan, tetapi kesepakatan sewa yang belum pernah terjadi sebelumnya akan memungkinkan Seoul untuk memenangkan Moskow dengan meminta Amerika Serikat mengembalikan peluru. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.